Nah, tidak hanya di Jakarta, pemirsa, beberapa daerah juga ikut menyulap lahan kosong menjadi perkebunan. Di Makassar, Stadion Matoangin disulap menjadi kebun sayur, sementara di Karangasem, Bali, tempat pembuangan sampah juga disulap menjadi kebun kacang panjang. Selain untuk mengusir kejenuhan, berkebun juga bisa menghasilkan keuntungan. Inilah kondisi Stadion Matoangin di Makassar, Sulawesi Selatan. Selama stadion ini ditutup, tidak ada kegiatan akibat pandemi COVID-19. Stadion ini disulap menjadi kebun sayur. Sekilas memang tak ada yang berbeda di stadion kebanggaan warga Makassar ini. Hanya saja sejak mewabahnya COVID-19, stadion tersebut sudah tidak ada aktivitas lagi. Seluruh pemain PSM Makassar sudah diliburkan sejak 16 Maret lalu. Inilah sosok Bapak Sanusi atau yang biasa disapa DC yang berhasil menyulap stadion menjadi kebun sayur. DC sebenarnya berprofesi sebagai pemotong rumput di bagian tribun terbuka utara Stadion Andi Matalata Matoangin, Makassar. Ada berbagai macam sayur ditanam di tempat ini, mulai dari tanaman sayur pakcoy, sayur kangkung, bayam, bahkan ubi jalar. Uniknya, saat panen tiba, bapak satu anak ini mengaku tidak menikmati hasil panennya sendiri. Ia lebih memilih membagikan hasil panen sayurnya. Sama sekali tidak ada merusak. Ini saya tanam ini untuk selama ada COVID-19, hasilnya kita bagi-bagi seluruh penghuni di dalam gedung Stadion Matoangin. Terutama tukang becak juga kita berikan setiap harinya. Tanaman ini bagi-bagi saja itu. Kita mau kasih orang uang, kita tidak cukup. Kita manfaatkan saja apa keadaannya, kangkung kita bagi-bagikan sembako, sudah syukur orang. Kalau semacam ini saya rasa sangat terawat lah, karena saudara-saudari lihat ini rumput pun tidak ada. Kalau kangkung itu masa waktunya 25 hari sampai 30 hari siap panen, selesai. Namun tidak ada kegiatan ini, kita manfaatkan sekarang ini. Bapak DC sendiri memilih menanam sayur guna bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya penghasilan Bapak DC bergantung pada pertandingan yang digelar PSM Makassar. Hingga kini Bapak DC telah berhasil 4 kali panen dari hasil berkebun di Stadion Matoangin, Makassar. Berawal dari rasa jenuh akibat diam di rumah karena pandemi COVID-19, salah satu warga Desa Abang, Karangasem, Bali, Nengah Adi Sudadarma, berinisiatif mengubah tempat pembuangan sampah rumah tangganya menjadi lahan perkebunan. Aksi yang awalnya hanya coba-coba di lahan 5 kali 5 meter ini ternyata berhasil. Tumbuhan kacang panjang Nengah Adi tumbuh subur. Tanah bekas TPPS ini membuat tumbuhan kacang panjangnya tumbuh walau tanpa menggunakan pupuk kimia. Nengah Adi sengaja menanam tumbuhan kacang panjang karena tanaman tersebut tak memerlukan banyak air, sehingga ia tak perlu menyiram kebunnya, hanya menunggu hujan sesekali. Awalnya ini ada kerikil bercampur, saya bersihkan sejak bulan Mei, awal bulan Mei ini. Nah, waktu menanamnya ini tanggal 2 Mei lalu. Kenapa memilih kacang panjang? Kenapa memilih kacang panjang? Karena kacang panjang katanya menurut petani-petani di wilayah saya untuk tingkat tumbuhnya berkembang lebih mudah, lebih gampang. Jadinya saya manfaatkan kacang panjang daripada memilih cabai atau lain-lainnya, kan perawatannya juga lebih sulit. Hasil panen kacang panjang ini rencananya sebagian akan dibagikan secara gratis untuk warga sekitar yang terdampak COVID-19. Dengan keberhasilan ini pula, ia akan berencana menambah lahan perkebunannya di lahan yang masih tersisa di rumahnya untuk penghasilan tambahan.